Nah, 50 jutanya itu disimpan, Bu. Kemudian pas jatuh tempo, angsuran kan 1.400.000. Dibayar bukan dari hasil usahanya, tapi dibayar dari sisa uang itu. Nah, lama-lama kan habis toh. Nah, habis cari pinjol. Nah, pinjol habis cari. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Nah, sekarang selanjutnya lanjut dari korban oleh Pak Riko, saya pengen dari Pak Roy Sakti. Ya. Jadi kalau tadi Pak Roy Sakti, Pak Riko beliau yakin ikut robot trading karena tadi ada kekokohan, ya kan. Kemudian yang kedua ada COPL tadi. Nah, saya pengen ke jenengan kan aktivis anti skema Ponzi. Iya, ya. Saya pengen dari jenengan ada penjelasan kepada kawan-kawan ini, Ponzi itu apa, ya kan? Terus kemudian cara mendeteksi sebuah usaha itu Ponzi atau enggak itu bagaimana, ya? Nah, terus mencegah agar kawan-kawan kita ini tidak terjebak terhadap skema Ponzi seperti apa. Dan kemudian saya pengen juga sedikit wawasan bagi kawan-kawan semua atau tips-tips dari sampean pada kesempatan kali ini monggo kami aturkan. Oke, buat teman-teman, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Roy Sakti. Apa berdiri aja nih? Ya berdiri aja ya, enak ya. Oke, perkenalkan nama saya Roy Sakti. Senang rasanya bisa hadir di sini buat teman-teman. Jadi saya ini memang profilnya agak sedikit nyeleneh. Karena sebenarnya saya itu bukan aktivis skema Ponzi, cuman saya itu tukang ngajarin orang utang. Ya, tukang ngajarin orang utang. Sebenarnya begitu ya kan? Makanya dibully Pak Mufti ini tukang ngajarin orang utang gitu, Pak. Kenapa? Karena dulu lahirnya walaupun orang kaya, keluarga saya kaya 7 turunan, cuman saya turunan ke-8. Jadi kere, bos. Ya. Jadi kan memulai bisnis ya pakai apa? Pakai utang gitu kan. Nah, ketika utang, orang Indonesia itu kan kalau utang itu kan jago ngakali, Pak. Ayo, bener nggak? Betul toh? Nggak punya bisnis dipunya-punyakan. Ya toh? Slip gaji dinaikkan. Nah, ya itu kerjaan saya dulu ya kayak begitu ya, kita ini lah ya sama aja gitu loh, Pak. Jadi selama ini bisa dibilang kita ini banditnya, Pak. Korbannya siapa? Korbannya bank. Nah, problemnya adalah apa? Kan banyak, saya mulai ngajar tahun 2010. Ya, jadi saya ini bertahun-tahun jadi pelabuhan curhat maksudnya. Ya, pelabuhan curhat, Bu. Nah, curhatnya apa? Habis utang dibuat apa? Buat investasi. Ternyata investasinya bodong. Mulai zaman emas, mungkin kalau Anda tahu ya, dari tahun 2010 tuh selalu korban itu selalu mengeluh ke saya dari tahun 2010. Jadi kalau Pak Mufti baru 2021 masih aman, Pak. Saya udah 10 tahun, Pak, curhat gitu itu ya. Jadi mulai mungkin Anda ingat dulu ada namanya emas PGMC. Ya. Kemudian koperasi. Biasanya berkedok koperasi. Terus MMM. Saya yakin pasti pernah ada yang kena di sini. Ada nggak yang kena MMM dulu? MMM, manusia membantu manusia. Nah, ada itu. D4F, pokoknya macam-macam kedoknya itu. Nah, itu jadi gini, yang saya melihat polanya sama, casingnya beda. Tapi polanya selalu sama. Ya, pertama, jadi gini teman-teman. Polanya adalah apa? Polanya adalah MLM. Ya. Topiknya adalah penghasil cuan. Ya, penghasil untung. Pasti ngajak peluang penghasil cuan pakai MLM itu sudah gelagat. Apalagi kemudian dengan namanya flexing. Kalau zaman sekarang ngomongnya flexing. Kalau zaman dulu kan ngomongnya pamer, Pak. Duit dipamerkan, zaman Facebook dulu kan gitu kan. Ada orang geblok-geblok duit apa segala. Intinya kepingin apa sih tak ajarin gitu kan. Nah, kemudian ada member get member, itu sudah polanya sama. Jadi ketika saya menghadapin robot trading ini ya kayak ibarat kata itu lagu lama remikan baru gitu. Jadi udah ketebak, dari baunya udah ketebak. Pokoknya kalau sudah aplikasi penghasil investasi, penghasil uang, di MLM kan itu sudah 90% sudah zong itu. Nah, problemnya adalah teman-teman, kalau orang yang tidak ngerti apa-apa, itu pasti kayak kesurupan. Karena apa? Dapat duit pertama. Nah, kan kayak yang viral di TikTok itu loh. Pertama kali saya ragu-ragu, kemudian saya coba
Lah kok enak gitu kan? Nah, makin dicoba, lah kok makin enak gitu kan? Nah, akhirnya diajak sak dulurannya diajak IKB. Nah, yang terjadinya adalah apa? Semua diajakin dan akhirnya nyemplung bareng-bareng. Nah, itu polanya sama seperti itu. Jadi saya mau pesan sama masyarakat, hati-hati. Yang paling berpotensi menipu kita itu bukan orang lain. Yang paling berpotensi menipu kita itu kalau nggak saudara kita ya teman kita. Itu udah guys. Justru hati-hati teman-teman. Ya. Kalau orang lain mau nipu Anda, buru-buru Anda percaya, betul kan? Sopo kowe, itu kan nggak sempet. Justru kita ini kan mulai kesirep itu kan gara-gara konco, gara-gara seduluran, ya kan? Waduh. Apalagi kalau yang kasus kayak DNA Pro itu kan teman-teman tuh, mohon maaf kan, kalau DNA Pro itu korbannya banyak yang non-muslim, Kristen tuh kan di komunitas gereja. Waduh, pakai ayat-ayat Pak. Waduh, itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Dan itu juga terjadi di Kediri. Ada satu pondok pesantren itu kan jualan trading. Nah, kadang-kadang mereka tuh memberikan ide yang kelihatannya masuk akal. Ya. Jadi idenya itu selalu masuk akal. Oh, ini ada robot. Nah, kita itu kalau lihat robot, bayangannya kan film Transformer. Betul loh? Atau Terminator itu yang canggih itu kan. Wah. Jadi robot ini akan profit konsisten. Wah. Karena imajinasi kita itu lihatnya Transformer, AI gitu kan. Padahal teman-teman, kalau kita berbicara realita, robot yang paling canggih itu sekarang namanya Google Map. Saya mau tanya Anda, siapa yang di sini pernah ngikutin Google Map tapi nyasar? Oh, banyak toh, ya. Nah, jadi yang AI yang tercanggih aja kadang-kadang kita nyasar loh. Jalannya ternyata tengah-tengah pinggir sawah itu kan. Wah. Apalagi yang keputusan untuk beli dan jual. Jadi kadang-kadang kita ini cuma dijualin ide dan seolah-olah masuk akal. Nah, kadang-kadang ini teman-teman, mohon maaf ya, kalau teman-teman di daerah merasa minder, merasa bodoh, akhirnya ada orang ngomong itu dianggap pinter, dianggap percaya. Padahal ya harusnya yang pinter Anda, teman-teman. Jangan mau dibodohin sama orang pinter, Pak. Tetap kembali itu sama logika. Artinya ketika ada yang menghasilkan uang, pasti ada yang kehilangan uang. Nah, pertanyaan kan sepele. Kalau semua berhasil, yang hilang siapa? Nah, itu. Nah, itu hati-hati. Nah, berarti kan artinya apa? Biasanya, jadi kalau skema Ponzi ini awalnya bagus. Karena apa? Gali lubang, tutup lubang. Itu sama kayak orang main congklak itu. Jadi kalau orang skema Ponzi itu kayak Anda, ya, ada angsuran di bank, ya, kan cair tuh kur 500 juta. Siapa di sini yang cair kur? Ada nggak cair kur? Ibu cair kur berapa, Bu? 50 juta. Angsuran berapa, Bu? 1.400.000. Nah, 50 jutanya itu disimpan, Bu. Kemudian pas jatuh tempo, angsuran kan 1.400.000. Dibayar bukan dari hasil usahanya, tapi dibayar dari sisa uang itu. Nah, lama-lama kan habis toh. Nah, habis cari pinjol. Nah, pinjol habis cari tonggone. Nah, tonggone entek, golek kabeh. Itu sebenarnya skema Ponzi, teman-teman. Ketika kita utang gali lubang tutup lubang itu kita melakukan skema Ponzi terhadap diri sendiri. Nah, kalau yang aplikasi-aplikasi gini dia melakukan skema Ponzi dari mana? Dari member baru. Jadi Anda dapat duit enak itu karena ada member baru yang masuk. Nah, problemnya akan ada satu titik di mana pertumbuhan si para pelaku ini membayar bonus nggak sebanding dengan member baru yang masuk. Karena kan namanya piramida kan makin besar makin besar. Nah, ketika nggak masuk mulai macet. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi hati-hati ya. Saran saya ya buat teman-teman kalau nah, kadang-kadang kita ini gampang dibodohi dengan yang namanya legalitas. Teman-teman hati-hati. Legal kok, ada izin Bapepti. Itu padahal logo Bapepti di crop, Pak. Jadi kalau cuma sekedar tempelan aja, jangan percaya. Kalau benar ada izinnya, Anda harus cari di mana di websitenya Bapepti. Karena banyak orang tertipu kayak di grup-grup Telegram, pernah nggak ngalamin begitu?
dimasukin grup Telegram, kemudian ada yang cair apa segala, itu semua penipuan. Jangan percaya itu, teman-teman. Artinya begini, teman-teman. Saya selalu mempunyai satu filosofi, investasi yang bagus itu adalah investasi yang kita cari. Kita survei, kita cari, ketemu. Bukan investasi yang ditawarkan. Apalagi ketika investasi ditawarkan dalam skema multi level marketing, itu sudah alarmnya harus nyala dulu, teman-teman. Karena hal seperti ini akan terjadi terus-menerus. Nah, nanti ada juga investasi yang sekarang lagi ngetren berbalut aplikasi. Anda install aplikasi seolah-olah Anda invest, ada itu Pak, aplikasi Angon Pitik, ada itu. Iya, jadi pelihara ayam online. Jadi ayam online, kemudian jadi pembangkit tenaga listrik online, kemudian ada tambang kripto online gitu ya. Intinya Anda investasi naruh duit, nanti Anda dapat cair berapa gitu. Nah, ini hati-hati ya, kalau sudah ada aplikasi-aplikasi penghasil uang, tolong dicek ke Bapepti. Apalagi Bapepti sekarang udah ada call centernya. Nah, ini enak ini. Karena kalau dulu, mohon maaf Pak, saya itu kalau browsing lihat Bapepti itu sudah websitenya itu kuno, mohon maaf ya Pak. Ya, nyarinya tuh jelimet, di mana ini aplikasi kan? Nah, di mana ini? Nah, apalagi begini teman-teman ya, Anda harus paham. Bapepti itu ketika mengeluarkan rilis aplikasi ilegal itu setiap bulan ataupun 3 bulan sekali. Nah, kadang-kadang ketika dulu zaman robot trading ini, DNA Pro, kemudian apa itu sudah dikeluarkan ilegal, tapi tahun lalu. Nah, terus ketika ada pengumuman terbaru, tidak ada. Nah, ini dibuat sama para leader. Loh, kita sudah legal, buktinya udah nggak ada. Itu yang terjadi, Pak. Legal ini. Nah, kemudian kalau dikeluarkan yang nama websitenya, oh itu tiruan kita yang kena, yang kita yang asli. Sama itu tiruan, karena memang kan banyak tiruan-tiruan ya teman-teman ya. Jadi aplikasi-aplikasi tiruan kan nyontek. Bahkan namanya misalnya nanti tiba-tiba Gus Mufti, ya kan? Mufti Anam, investasi untuk calon. Waduh, nanti berapa itu bisa, Pak. Mereka itu akan bisa, namanya penjahat itu akan mencari akal seperti itu. Kenapa saya ngerti? Karena kumpulan saya itu penjahat, Pak. Jadi kalau saya cerita off the record ya teman-teman ya, tahun 2008 saya ditawarin untuk menjadi salah seorang founder dari robot trading itu saya ditawarin. Karena komunitas saya kenalannya itu aja, saya tahu. Bahkan ada pelaku robot trading yang sekarang masih buron itu malah murid saya, Pak. Jadi yang buron itu ada murid saya. Jadi ketika saya fake robot trading itu kalau di komunitas saya itu kayak, wah ini pertarungan guru dan murid. Lucunya pas mau kelari, telepon saya, konsultasi, belain toh bos. Ya, di satu sisi lawan, di satu sisi murid gitu kan. Ya saya no comment lah ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang saya tidak bisa publish di sini. Tapi kenapa saya tahu? Karena saya tahu behind the skin yang bermain apa. Dan saya tahu ya pengalaman Pak Riko seperti apa. Artinya apa teman-teman? Ketika kasus robot trading ataupun investasi yang lainnya ini meletus, ya, yang menjadi korban itu cuma satu, masyarakat. Ya, masyarakat yang menjadi korban. Kalau lainnya bukan korban, Pak. Malah kadang-kadang mereka itu diuntungkan, media diuntungkan dengan adanya pemberitaan. Nah, kadang-kadang oknum juga diuntungkan. Anda bikin laporan aja ya, mohon maaf ya. Kalau nggak ada pelicinya ya nggak bisa jalan. Nah, itu kan realita seperti itu. Nah, yang disakitkan siapa? Masyarakat. Nah, problemnya kalau Anda jadi gini teman-teman. Jadi korban investasi bodong itu serba salah. Kalau korbannya sedikit nominalnya, Anda lapor polisi nggak dianggap. Ya. Kalau korban ini besar, ya. Dan kemudian pelakunya ngelawan, bisa dibayangkan, Anda korban sudah nggak punya duit. Pelaku itu pegang duit Anda banyak. Yang terjadi adalah apa? Pelaku itu akan nyiram oknum-oknum pakai duit Anda. Itu yang terjadi, Pak. Itulah kenapa penuntasan kasus investasi bodong itu selalu mandek itu begitu.
Karena posisi korban itu udah lemes, duit entek. Ya kan? Lemes duit entek, ya kan? Punya itu kan, lah pakai uang korban kan dia bawa semua. Lah kalau ketemu yang oknum-oknum kan ya hancur, Bos. Ya, itu yang terjadi. Maka cara terbaik adalah menjaga diri sendiri, teman-teman. Jaga diri sendiri. Kalaupun Anda mau berinvestasi yang beresiko, selalu mikir begini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun Anda penasaran nih, kan kadang-kadang penasaran nih ya kan? Penasaran, Pak. Waduh, Pak, penasaran ya. Susah, orang kalau dilarang itu susah. Ya udah. Ketika Anda mau mencoba investasi yang beresiko, mikirnya begini. Kalau ini duit saya hilang 100%, saya rela apa enggak? Gitu aja. Kalau nggak rela ya jangan. Relanya berapa gitu kan? Yang penting penasaran. Ya udah saya relanya kehilangan 1 juta. Ya sudah, mau nyoba biar penasaranmu terobati, nyoba aja 1 juta. Lah nanti dari 1 juta itu yang kalau memang Anda mau kembangkan ya itu dimainkan, jangan injek lagi. Nanti kalau sudah untung modalnya ditarik main untungnya. Nah itu amannya begitu teman-teman. Teorinya amannya seperti itu. Nah cuman kan yang saya kasihan karena literasi teman-teman itu kan karena itu nyoba 1 kok enak, nyoba lagi perabalan selon Pak, dicemplungin kabeh Pak. Sapi dijual ya kan, sawah dijual, cemplungin situ. Itu yang bikin negara hancur teman-teman. Jadi saya kalau cerita ya teman-teman ya, tahun 97 itu di Rusia itu ada ya, itu satu negara pecahan Rusia itu hancur gara-gara skema Ponzi begini. Karena apa? Skema Ponzi-nya disupport sama negara. Bahkan pencalonan yang support itu, yang calon presiden tuh yang menang supportnya dari perusahaan skema Ponzi. Yang terjadi adalah apa teman-teman? Ya itu di Albania tahun 97. Akhirnya apa? Yang biasanya macul sawah, daripada saya macul sawah hasil tidak benar, akhirnya yang terjadi adalah apa? Sawahnya dijual, cemplungin di situ. Yang jadi peternak ya kan, sapinya dijual, cemplungin situ. Nah problemnya kalau semua seperti itu, apa nggak hancur Indonesia ini? Dan kemarin tahun 2020 karena pandemi hampir semua seperti itu. Saya banyak lihat orang punya pabrik ditutup, cemplungin situ. Toko ditutup, cemplungin situ. Sawah dijual, cemplungin situ. Lah terus kalau semua nyemplung di skema Ponzi, terus siapa yang nyawa itu siapa gitu loh? Yang produksi pakan siapa? Nah ya kan nggak ada akhirnya. Nah ini nih jangan sampai terjadi. Itulah kenapa saya sama teman-teman kita concern. Saya kumpulin teman-teman aktivis-aktivis yang berani dibully, ya kan saya kumpulin, saya ajarin gimana caranya ngelawan. Karena kalau nggak dilawan, ini merajalela. Nah merajalelanya juga karena apa Pak? Jadi kadang-kadang teman-teman terjadi pembiaran-pembiaran, ya terjadi pembiaran-pembiaran yang terjadi seperti itu teman-teman. Nah ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang dan kemudian saya kasih tips ya teman-teman ya. Kalau untuk skema Ponzi, kadang-kadang kita lihat investasi ini bagus apa enggak. Ya, kalau kita ngecek di YouTube, di Google bingung. Ada yang ngomong bagus, ada yang ngomong jelek. Nah, saya kasih tips teman-teman. Kalau Anda mau masuk investasi apapun, carilah di Mbah Google. Ya, Mbah Google, ya kan? Cari wangsit di Mbah Google, diketik judulnya, nanti keluarnya apa? Kalau keluarnya 95% bagus, berarti itu bagus. Tapi kalau keluarnya itu 50% bagus, 50% jelek, itu sedang terjadi pertarungan para booster. Jadi lebih baik Anda hindarkan, teman-teman. Coba begitu aja. Karena pasti kayak skema Ponzi, investasi bodong itu pinter, canggih, nyewa booster. Korban booster ya salah satu Pak Mufti ini. Kena booster Pak. Jadi dia menggerakkan massa. Seolah-olah banyak padahal ya orangnya itu-itu aja. Kita sering mergoi. Mereka itu lali ganti akun. Jadi itu seolah dia tuh habis nimpalin di grup, kemudian nimpalin lagi. Nah cuman pas lupa ganti akun, jadi seolah kayak menimpali sama diri sendiri itu loh, lupa ganti akun. Nah banyak seperti itu terjadi teman-teman. Saya juga sering booster. Pokoknya di sang booster itu gampang lihat jamnya itu sama. Cret. Wah. Ya itu perjuangan kita seperti itu, teman-teman. Saya rasa ini cukup ya. Kalau Anda mau bertanya-tanya silakan, DM saya di Instagram itu terbuka. Saya menjawab semua DM selama nanyanya itu bisa dijawab dengan satu kata. Iya, enggak, terserah. Loh itu tak jawab, Bos. Nah, tapi kalau Anda DM, Pak, gimana caranya kaya? Bingung saya, Bos. Pak, gimana caranya saya? Tolong dijelaskan, mati.
Tapi kalau ditanya, Pak, ini bagus apa jelek? Oh jelek, oh tak jawab. Ya, saya mau buka, DM saya itu terbuka teman-teman. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Mufti. Tepuk tangan untuk Pak Rai Sakti ya kan.